Florata pagi ini. Pendengar ini dimanapun Anda berada, kita mulai dengan topik wawancara kita pertama di pagi hari ini terkait dengan Sekolah Lapang Kearifan Lokal temukan ratusan objek pemajuan kebudayaan Lembata. Nah, pendengar, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga masyarakat adat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan Sekolah Lapang Kearifan Lokal. Dan dari sekolah tersebut, pendengar ya, ini berhasil menemukan ratusan objek ratusan objek pemajuan kebudayaan yang tersembunyi. Nah, seperti apa pendengar informasi selengkapnya? Apa saja kategori objek yang ditemukan ini ya, objek pemajuan kebudayaan ini? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Abdul Ghafur R. Sarabiti yang merupakan penggiat budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek dan tenaga ahli cagar budaya. Selamat pagi Pak Ghafur, salam sehat. Salam sehat. Baik Pak Ghafur, ini luar biasa ya, profesi dan selamat nih untuk tim pemajuan kebudayaan OPK Lembata ini berhasil menemukan berbagai objek pemajuan kebudayaan ini nih. Nah, ini berapa banyak nih Pak yang ditemukan kemarin? Oh, yang ditemukan ini berjumlah 199 kakak. 199 objek pemajuan kebudayaan yang tersembunyi ini Pak Ghafur ya. Oke, ini lokusnya di mana saja nih? Jadi perlu saya jelaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Lapang Kearifan Lokal ini pesertanya itu adalah teman-teman pemuda adat yang ada di Kabupaten Lembata. Nah, kebetulan yang menjadi peserta Sekolah Lapang Kearifan Lokal ini pemuda adat dari kurang lebih 12 kampung adat ya yang ada di Lembata. Nah, dari 12 kampung adat itu, para peserta atau yang kami namakan sebagai pandu budaya itu mereka berhasil menemukan 199 OPK, kakak. Oke. Dan ini menjadi hal yang luar biasa sekali ya dalam kegiatan atau sekolah yang dilakukan ini. Saya dapat informasi semua 3 hari, tapi banyak nih menemukan OPK ini nih Pak Ghafur ya. Iya. Betul kakak. Oke. Nah, sebenarnya apa tujuan dari sekolah kearifan lokal yang dilakukan di Lembata ini Pak Ghafur? Ya, sebenarnya ini kan kakak adalah adalah kegiatan program dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat gitu kan. Tujuannya adalah mempercepat proses pemajuan kebudayaan yang dimana berupaya agar partisipasinya itu melibatkan juga teman-teman pemuda adat atau masyarakat umum, masyarakat budaya begitu, sehingga Sekolah Lapang Kearifan Lokal ini tidak hanya dilakukan di Lembata tapi juga di beberapa daerah di Indonesia gitu. Salah satunya di Lembata. Nah, kenapa sehingga teman-teman ini banyak menemukan OPK? Nah, objek pemajuan kebudayaan ini karena teman-teman pemuda adat ini memang kesehariannya itu berinteraksi dengan atau menjadi pelaku dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, sehingga ketika dijelaskan apa itu objek pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, mereka kemudian secara lebih cepat memahami dan mengidentifikasi OPK yang ada di kampungnya sendiri. Nah, kenapa sehingga banyak kakak? Ini karena juga mereka terlibat langsung, mereka sebagai pelaku begitu, sehingga mereka lebih mudah menemukan hal itu berdasarkan kategoriasi yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Oke. Nah kakak, ya begitu kakak. Oke, baik. Nah, untuk 199 OPK ini apa saja nih kategori yang ditemukan nih Pak Ghafur? Ya, dari 199 itu ada kurang lebih 31 permainan tradisional, kemudian ada 33 seni ya. Ada
adat istiadat itu berjumlah 17 ya, 17 objek. Kemudian pengetahuan tradisional itu berjumlah 12 objek Kakak. Terus ada teknologi tradisional itu ditemukan kurang lebih 45 objek. Kemudian manuskrip ini tidak ada. Kemudian olahraga tradisional ini ditemukan 4, bahasa ditemukan ada 4 juga, ritus ditemukan kurang lebih 30-an, tradisi lisan ini 15 ya. Seperti itu kan. Oke, jadi memang ini cukup banyak dengan berbagai kategori nih Pak Gafur ya, yang ditemukan oleh betul. para pamong budaya ini sendiri, pandu budaya ini sendiri. Pandu budaya. Baik. Nah kemudian Pak Gafur, berapa banyak pandu budaya yang ikut dalam kegiatan ini? Kemudian dalam sekolah ini ya, sekolah lapang kearifan lokal ini kapan nih pelaksanaannya? Ya, yang mengikuti kegiatan sekolah lapang kearifan lokal ini sejumlah 20 orang pandu budaya yang merupakan perwakilan dari kampung adat Lewuhala, Lewulea, Lewolea, Lewuhoe, Lewuahar, Aliur, Lamariang, Atawai, Hobamatan, Wakio, Toul, Leutubung, dan Leutung. Jadi mereka 20 orang itu adalah perwakilan dari 12 kampung adat. Seperti itu Kakak. Oke. Nah kemudian ini kegiatannya dilakukan sejak tanggal 24 sampai 23 sampai 25 kayak. Oke. 23 sampai 25 Juni nih Pak Gafur ya. Iya. Oke. Jadi memang ini tradisi ataupun kebudayaan dengan kategori-kategori yang sudah disampaikan Pak Gafur tadi memang sudah ada, cuma tidak terlalu tidak terlalu diinformasikan kepada masyarakat adat ataupun juga masyarakat sekitar, sehingga kehadiran dari sekolah lapang kearifan lokal ini dan juga kegiatan yang dilakukan oleh pandu budaya ini akhirnya bisa mendokumentasikan nih OPK ini. Iya betul. Iya betul Kakak. Jadi ada 2 hal yang saya kira menjadi penting dalam konteks penemuan objek pemajuan kebudayaan di Lembata melalui sekolah lapang kearifan lokal ini Kakak. Pertama adalah bahwa OPK yang telah ditemukan ini nantinya berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Upaya kemajuan kebudayaan di daerah ini kan tentu harus dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, Kakak. Jadi setiap daerah di Indonesia itu kan diharuskan memiliki dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, data objek pemajuan kebudayaan ini setelah didokumentasikan, dideskripsikan dan segala macam, informasi-informasinya itu akan nanti diinput masuk, ya, disumbangkan ke dalam proses penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, Lembata. Nah, kedua, data ini juga sekalian menjadi menjadi stimulan bagi upaya-upaya penemuan OPK yang lain yang ada di Lembata sendiri. Okay. Jadi saya kira ini kegiatan ini bisa diintegrasikan dengan proses penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah di Kabupaten Lembata, dan begitu juga ini karena PPKD ini menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah dan provinsi, sehingga saya kira seperti itu juga yang terjadi di kabupaten-kabupaten lain apabila sekolah lapang kearifan lokal ini dilakukan. Begitu. Oke, jadi ini merupakan follow up ya dari hasil penemuan para pandu budaya kemarin nih Pak Gafur. Ya betul. Oke, apakah ada follow up lain yang dilakukan misalnya selain dari mendokumentasikan nih hasil penemuan kemarin? Ya, tentu nanti berdasarkan program sekolah lapang kearifan lokal ini ada rencana tindak lanjut Kakak dari pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan yang sudah dilakukan oleh pandu budaya. Pandu budaya nanti di Lembata akan difasilitasi oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, untuk melakukan rencana tindak lanjut yang mereka akan lakukan. Nah, jadi nanti itu rencana tindak lanjutnya akan difasilitasi Kakak. Jadi rencana tindak lanjut dari pandu budaya ini nantinya akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Oke. Nah, kemudian Nah, ini, ya silakan. ya misalnya mau dibikin dari hasil potensi penemuan OPK ini, pendokumentasian OPK ini mau buat semacam pagelaran atau pameran atau festival atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain itu akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kak. Oke, jadi hasilnya ini juga tidak hanya dalam bentuk pendokumentasian atau buku atau apa, tapi juga dipresentasikan melalui pagelaran budaya ya. Iya, pagelaran bisa, pentas bisa, festival bisa, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap nanti kan yang menyusun itu Kakak, itu pandu budaya sendiri. Teman-teman Oke. yang menjadi pandu budaya ini yang akan menyusun apa yang akan mereka lakukan begitu. Baik, dan RRI menunggu undangannya ya. Siap Kakak. Tentu di tahun 2023 ini. Oh, rencana tahun ini tepatnya ya. pandu budaya yang dilakukan. Iya, tahun Oke. 2023 ini. Baik. Nah, untuk sekolah lapang kearifan lokal ini, siapa saja mentor ataupun juga pengajar bagi para pandu budaya ini, Pak Gafur? Oh ya, sekolah lapang kearifan lokal ini ada narasumber nasional yaitu dari Badan Inovasi dan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kemudian dari Kemendikbud sendiri, dan juga pemateri-pemateri lokal, Kakak. Pemateri-pemateri lokal ini narasumber-narasumber yang kita anggap bisa mengartikulasikan banyak hal terkait dengan objek pemajuan kebudayaan dan praktik-praktik budaya di kampung-kampung adat atau di masing-masing etnis suku yang ada di Lembata. Oke, baik. Kemudian seperti apa nih dukungan dari pemerintah setempat terhadap kegiatan ini, terhadap sekolah lapang kearifan lokal, kemudian terhadap 199 OPK yang berhasil ditemukan ini? Ya, pemerintah kemarin ya saya kira melalui Pak Kepala Dinas Porabud itu akan menjadikan data penemuan ini untuk untuk penyusunan PPKD nanti, dan juga komitmen Pemda adalah melibat sertakan teman-teman Pandu dalam proses penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Dan mereka Pemda juga saya kira siap berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan yang didorong oleh kementerian juga oleh Pandu Budaya sendiri, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gafur ya untuk informasinya pagi hari ini. Semoga rencana festivalnya, pegelarannya berjalan baik dan sukses. RRI pun juga menunggu undangannya ya untuk bisa membantu menyebarluaskan informasi kebudayaan ini dari Kabupaten Lembata. Terima kasih banyak Kakak telah mengundang, semoga bisa berkolaborasi kembali. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat Kakak.